Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Hitinupus dengan NIM 220644, kelas manajemen RA 10. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari manajemen SDM yang diampu oleh Bapak Asep Rofiudin SEMM. Di sini saya mengambil tentang membangun kerjasama tim. Jadi kita bahas yang pertama yaitu definisi kerjasama tim. Jadi membangun kerjasama tim yaitu sebuah proses di mana proses itu menciptakan kerjasama antar individu atau kelompok untuk membangun sebuah kepercayaan dan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dilakukannya bersama-sama. Nah, yang kedua yaitu tentang konsep sumber daya manusia dalam membangun kerjasama tim. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama ada kerjasama tim, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada keterampilan tim, yang keempat yaitu budaya tim. Nah, yang pertama yaitu kerjasama tim. Kerjasama tim yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Nah, di sini sumber daya manusia adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki setiap individu atau seseorang. Yang ketiga yaitu keterampilan tim. Nah, keterampilan tim yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, yang keempat yaitu budaya tim. Nah, budaya tim ini yaitu seperti nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam suatu tim atas kesepakatan semuanya. Materi selanjutnya itu yang ketiga ada strategi membangun kerjasama tim yang efektif. Di sini ada 5 strategi ya. Yang pertama yaitu ada membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan tim. Yang ketiga ada membangun kepercayaan. Yang keempat ada mengatur konflik. Yang terakhir yaitu mengembangkan budaya tim. Nah, yang pertama yaitu membangun komunikasi yang efektif. Jadi membangun komunikasi yang efektif ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa semua yang ada di dalam tim tersebut memiliki pemahaman yang sama agar mendapatkan tujuan yang sama. Nah, yang kedua ada mengembangkan keterampilan tim. Jadi di sini melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam bekerja sama. Yang ketiga ada membangun kepercayaan. Ini penting sekali ya untuk memastikan bahwa semua orang itu merasa nyaman di dalam sebuah tim. Jadi tim itu akan bekerja dengan baik. Yang selanjutnya mengatur konflik. Mengatur konflik ini di dalam tim sangat penting karena untuk memastikan bahwa jika ada konflik ini kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikannya. Selanjutnya mengembangkan budaya tim. Mengembangkan budaya tim yang efektif dan positif itu sangat mendukung keberhasilan suatu tim. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, penerapan sumber daya manusia dalam membangun kerjasama tim. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan, yang kedua pengelolaan konflik, yang ketiga pengembangan budaya tim, yang keempat pengelolaan sumber daya, yang terakhir yaitu pengukuran kinerja. Nah, yang pertama yaitu ada pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan individu melalui pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dalam bekerja sama. Yang kedua, pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik yang mungkin terjadi dalam sebuah tim untuk memastikan bahwa semua orang dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, pengembangan budaya tim yang positif dan mendukung untuk memastikan bahwa semua orang merasa nyaman. Jadi jika kita mengembangkan budaya tim ini, semua tim yang ada di
dalam kelompok tersebut akan merasa nyaman. Yang keempat itu ada pengelolaan sumber daya. Nah, pengelolaan sumber daya yang efektif untuk memastikan bahwa semua yang ada di dalam tim tersebut dapat bekerja dengan baik. Yang kelima yaitu pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini tuh untuk memastikan bahwa semua orang dapat bekerja dengan efektif dan mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu tentang contoh penerapan sumber daya manusia dalam membangun kerjasama tim. Di sini saya mengambil contoh yaitu tentang perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur yang memiliki tim produksi yang terdiri dari individu dengan keterampilan yang berbeda-beda. Mereka menggunakan strategi pengembangan keterampilan untuk mengembangkan keterampilan tim dan pengelolaan konflik untuk memastikan bahwa semua orang yang bekerja itu dapat bekerja sama dengan baik dan efektif.